Oke teman-teman, selamat malam. Selamat bergabung di channel Ngobat, ngobrolin bacaan dan tulisan. Malam ini saya akan ngobrolin tentang satu hal yang saya rasa sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Teman-teman pernah nggak sih ketika membaca buku, tiba-tiba setelah selesai seolah nggak ada yang ditangkap dari buku itu. Seolah setelah selesai udah selesai gitu aja. Nggak ada satu hal atau added value atau nilai tambah yang bisa diambil dari buku itu. Seolah-olah menguap begitu saja. Dan saya rasa nggak cuma satu dua orang, bahkan mungkin saya sendiri pun pernah mengalami hal serupa. Nah, sebenarnya apa sih gejala apa sih itu? Disebutnya apa sih? Kemudian solusinya bagaimana? Nanti sepintas akan kita bahas dalam channel obat ini. Ketika seseorang membaca, bukan berarti kemudian ia paham. Seseorang membaca buku hingga selesai bukan berarti ia bisa menangkap keseluruhan dari isi buku itu. Seorang membaca petunjuk tidak berarti bahwa dia bisa menjelaskan kepada orang sama seperti apa yang ada di petunjuk itu. Dr. Barbara Oakley menyebut hal tersebut adalah illusion of competence. Untuk menghindari hal tersebut atau illusion of competence tersebut, setidaknya ada 3 hal yang disarankan oleh Dr. Barbara Oakley. Yang pertama adalah picture walk. Jadi ketika kita membaca sebuah buku, jangan kemudian kita ketika membaca buku dalam satu bab gitu ya, satu bab itu jangan kemudian kita selesai satu lembar dulu, kemudian berlanjut ke lembar selanjutnya. Nah, memulai dalam bab itu jangan seperti itu. Saran dari buku tersebut adalah bagaimana kita harus melihat dulu dalam satu bab itu isinya apa saja, kemudian ada diagram apa, ada gambar apa, kemudian ada tabel apa, huruf apa yang ditebali, huruf apa yang di sana diberi bingkai, dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk picture walk. Jadi ketika kita melihat satu bab, memulai satu bab, itu kita kita buka-buka dulu halaman-halaman berikutnya. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk memberikan petunjuk. Bab selanjutnya itu akan membahas tentang apa. Ini jadi prinsip utamanya dari picture walk adalah memberikan otak kita ide atau informasi yang akan datang. Jadi kita sudah punya rambu-rambu setidaknya. Oh, di sana seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang kedua adalah read with care. Jadi membaca dengan kepedulian. Berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama kita diminta untuk melakukan proses yang lebih cepat dengan melihat-lihat gambarnya, kemudian diagramnya, kemudian huruf yang dalam bingkai, ataupun hal-hal yang berhubungan dengan gambar-gambar selanjutnya. Kalau dalam poin yang kedua ini kita diminta untuk membaca secara peduli. Jadi ketika dalam bab tersebut ada satu hal atau ada satu paragraf yang memang kita masih belum bisa memahami secara utuh konsep yang ada di paragraf tersebut, maka kita disarankan untuk membacanya atau mengulangi bacaan tersebut hingga kita menangkap konsep atau ide utama dalam paragraf tersebut. Nah, ini tujuannya untuk apa? Membaca dengan kepedulian ini bertujuan untuk mencegah kita kerja secara dua kali. Artinya ketika kita menyelesaikan satu paragraf, kemudian satu lembar dan satu bab itu, kita sudah memiliki konsep yang bisa kita tangkap dari hasil bacaan kita tersebut. Artinya kita tidak harus mengulang suatu saat nanti ketika kita berbicara tentang bab itu ataupun buku itu. Ini untuk tips atau langkah yang kedua. Yang ketiga adalah active recall. Nah, dalam langkah yang ketiga ini adalah bagaimana kita mengaktifkan apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita dapat dari sebuah buku. Nah, caranya bagaimana? Itu ketika kita membaca sebuah buku, kita coba baca begitu ya. Misalkan dalam satu paragraf, dua paragraf, tiga paragraf. Nah, kira-kira ide utama apa saja yang disampaikan di paragraf tersebut. Kemudian buku ini kita tutup. Kita tutup, kemudian kita jauhkan. Kita coba ingat-ingat kembali
kita mengaktifkan apa yang sudah kita baca. Nah, setelah itu kita mempertanyakan kepada diri kita, ide utama apa yang kita dapat dari paragraf tersebut. Kemudian kita sampaikan, kita ungkapkan dengan tanpa membuka buku yang sudah kita baca tadi. Nah, seperti itu hal yang bisa kita lakukan dalam active recall ini. Fungsinya yaitu untuk memanggil kembali ide utama atau pemahaman kita terhadap buku yang sudah kita baca. Dengan begitu, kita bisa mampu mengukur seberapa jauh pemahaman kita terhadap apa yang kita baca. Nah, 3 hal itulah setidaknya yang bisa kita lakukan untuk memahami atau untuk berusaha tidak menghilangkan apa yang sudah kita baca dari sebuah buku. Dan semoga ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman sekalian. Selamat mencoba.